Halo semua, kembali lagi di Metodologi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita attach block storage di VPS warna cloud ya. Buat teman-teman yang belum punya akun warna cloud, bisa daftar di link yang ada di deskripsi. Nah, di sini kalau kita beli VPS kan kita bisa perhatikan di sini disknya itu kecil ya, 30 GB, 60 GB, 60 GB, 90 GB. Nah, gimana caranya kita mau, misalnya kita butuh disk, misalnya kita CPU-nya nggak apa-apa kita 2 core, RAM-nya 2 GB, tapi disknya kita butuh 60 GB gitu. Nah, solusinya kita bisa tambahkan aja disk block storage di VPS-nya. Nah, di sini ada block storage ya, menu block storage. Kita bisa order ya, order. Sini size-nya mulai dari 10 GB, harganya 25.000 ya. Kita bisa tambahin di sini. Ini mentok sampai 1 tera ya, 1 tera. Nah, kalau teman mau pakai yang 10 GB misalnya, di sini teman-teman bisa kasih misalnya disk home misalnya. Servernya pilih mau ke server mana. Tapi nanti block storage-nya ini bisa juga teman-teman pindah. Misalnya sekarang di block storage disknya itu di server labs. Nanti teman-teman bisa move ke server lain, misalnya ke server teknologi gitu. Itu bisa. Jadi dia elastis lah, fleksibel, mau kemana-mana aja teman-teman bisa pasangkan. Oke, di sini kita sudah ada block storage ya, block storage dengan nama disk 1. Di sini dia available, tapi dia belum di attach ke VPS manapun. Nah, jadi sehingga dia warnanya muncul sini orange. Jadi kalau kita mau attach ya, kita pasangkan ya. Misalnya di sini kita bisa, ini di VPS-nya ya, kita bisa LSBLK. Nah, di sini cuma ada satu partisi ya, yaitu disk SDA ya. Kalau kita ketik fdisk strip L, enter. Nah, di sini kalau kita lihat yang disknya itu 30 GB ya, disk SDA 30 GB. Nah, kita cari partisi yang baru, nggak ada tuh, yang SDB nggak ada ya. Jadi yang SDA, yang SDB nggak ada. Nah, kita akan tambahkan ya. Kita attach. Di sini kita attach. Oke. Storage was successful attached. Sini teman-teman bisa perhatikan ya. Tadi baletnya warna orange, sekarang dia warna hijau dan statusnya online. Artinya dia sudah terpasang ke VPS ini, VPS Labs. Kita bisa cek di sini fdisk strip L. Oke, di sini kita lihat yang SDA 30 GB. Kita cari lagi yang SDB. Nah, di sini ada yang SDB. Disk SDB 10 GB. Oke. Selanjutnya kita bisa cek ya di LSBLK. Sini teman-teman bisa perhatikan ya, di SDB ini belum ada partisi apapun. Jadi dia baru disknya aja terbaca SDB disk gitu, tapi belum ada partisi. Kalau SDA ini kan ada SDA 1, SDA 14, SDA 15. Nah, kita mau tambahin SDB satunya. Nah, cara nambahinnya tuh teman-teman bisa buat partisi ya. Ketik aja fdisk/dev SDB seperti ini. Nanti kalau disknya itu SDC, teman-teman tinggal ganti aja SDC seperti ini. Nah, karena cache kita SDB, berarti fdisk/dev/sdb, enter. Oke, di sini kita bisa tekan N ya untuk membuat new partition. Lalu kita pilih primary ya. Primary, partition numbernya kita bisa ketik 1. First sectornya kita bisa enter ya. Lalu kita enter lagi. Nah, create new partition one of type Deno and size 10 GB. Nah, kita bisa keluar W ya. Kita tekan W, enter. Oke. Selanjutnya kita bisa ketik LSBLK lagi. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini ada SDB, sini ada partisi namanya SDB 1 ya. Sama dengan yang ini, dengan disk bawaan VPS-nya ada SDA, ada SDA 1. Selanjutnya kita format nih, SDB satunya kita format ya. Commandnya kita bisa pakai yang ini, make file system extended 4 ya, SDB 1. Ini kita copy. Oke, kita paste di sini, enter. Oke, setelah kita buat, lalu kita bisa bikin folder ya. Kita udah kita format ya, udah kita format. Selanjutnya kita bisa bikin folder. Kita bisa beralih ke dev SDB 1 ya. df strip h. Oke, kita bikin partisi folder 1 ya, mkdir
strip P, kita kasih namanya disk home, enter. Nah, kita mau mounting ya, nanti kita mounting ini yang 10 GB tadi ya. Kita mount SDB 1 ke /disk home ya. Mount point doesn't exist. Oke, mkdir strip P /disk home, disk home, lalu kita mounting. Nah, kalau kita df strip H, itu sudah ada disk home di sini. Size-nya itu 10 GB. Jadi kalau kita cd /disk home, nah ini semua yang kita simpan di sini akan tersimpan di dalam block storage-nya. Ini RF ya. Kita bisa misalnya kita bikin ya mkdir mid teknologi, misalnya cd mid teknologi. Dalamnya kita bisa bikin task file.txt, misalnya nano file.txt testing, save, enter. Nah, ini udah kita bikin ya, udah bisa kita write di situ. Kalau kita dfh, ini sudah muncul sini nih. Selanjutnya setelah teman-teman mounting, supaya nanti ketika di restart mountingnya itu nggak hilang gitu. Jadi teman-teman nggak perlu mounting ulang, itu teman-teman perlu nambahin di fstab. Jadi kita bisa tambahin di sini untuk mounting permanennya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan aja. Nah ini dev sdb /disk home. /disk home ini nama foldernya ya. Nah seperti ini. Teman-teman jangan sampai salah nama folder yang teman-teman mounting ini ya. Tekan Ctrl X, Y, enter. Nah selanjutnya teman-teman bisa uji coba ya dengan jalankan perintah mount strip A seperti ini. Nah atau teman-teman bisa juga reboot PPS-nya untuk memastikan ya. Sini kan kalau masih ada nih disk home ya, kita bisa reboot PPS-nya. Jadi kalau kita tidak masukkan dia di fstab, folder disk home ini yang kita mounting ini dia akan hilang gitu. Jadi kita harus mounting ulang ketika VPS-nya restart. Nah itu akan jadi kerjaan ya, karena kalau VPS-nya nanti udah kita taruh data, misalnya data web server kita ada di situ, data website kita di situ, otomatis kalau VPS-nya di restart nanti hilang datanya, harus kita mounting ulang gitu. Datanya sih nggak hilang dari nggak hilang dari disknya ya, tapi dia tidak terpasang ke VPS kita. Jadi kita perlu mounting ulang. Nah itu akan repot sekali. Jadi kita harus tambahkan dia di fstab tadi. Kita coba cek lagi ya di VPS-nya. Oke, sini udah loading. Kita bisa cek ya di df strip H, enter. Nah di sini pastikan ada folder disk home. Nah ini kan ini mounting on. Jadi partisi dev sdb ini dia dimounting ke disk home. Nah kita bisa cek di disk home cd /disk home ls. Nah di sini ada folder metodologi. Dalam folder metodologi ada file.txt. Dalam file txt ini ada tadi isinya testing. Oke, jadi jangan lupa teman-teman tambahkan ya di fstab ini. Jangan lupa teman-teman tambahkan ini satu baris ini. Nanti teman-teman sesuaikan, misalnya partisinya SDC, teman-teman bisa ganti di sini SDC1 misalnya. Nah, kalau ini nama foldernya apa gitu. Ini di sini disk home ya. Nanti nama teman-teman misalnya website data web misalnya gitu. Data web gitu. Ya. Nanti bisa teman-teman juga cek juga ya disk-disknya di sini LSBLK, di FD strip L ya. Untuk data-data dari disknya itu. Sini kan di tag 10 GB. Nanti kalau teman-teman tambahin lagi blok storage baru bisa jadi SDC, dia SDD gitu dan seterusnya gitu. Oke, nanti buat kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai block storage VPS di Warna Cloud, bisa tulis kolom komentar atau teman-teman join aja grup Telegram Metodologi Community, linknya ada di deskripsi juga. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman di grup. Oke, demikian video kita mengenai block storage di VPS
terbaru dari Warna Host, yaitu Warna Cloud. Buat teman-teman yang belum punya akun Warna Cloud, bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.